ya, kita berbicara tentang siapa yang disalibkan, menurut Islam dan Kristen sampai langit runtuh nggak akan ketemu. Kenapa? Karena menurut Alkitab atau Injil mereka yang disalibkan itu betul-betul Yesus, karena tertulis di Injil rupa itu. Tapi kan menurut Al-Quran surat 4 ayat 157 kan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Di ayat 158, melainkan Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Tapi yang diserupakan itu siapa? Yaitu sebenarnya si Yudas Iskariot itu, si pengkhianat itu. Tapi di Al-Quran hanya mengatakan orang yang diserupakan. Kamu tahu lebih jelas siapa orang yang diserupakan itu? Nanti di Injil Barnabas itu tertulis, kata Yesus, bukan aku yang mereka salibkan, tapi si Yudas, si pengkhianat itu, Yudas Iskariot. Nah, makanya kenapa Yesus berteriak disalib? Dia disalib kan? Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, atau Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kok Tuhan mana lagi yang dipanggil? Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Tuhan Tuhan mana lagi? Kedua, kalau Yesus mati untuk menebus dosa, logikanya dia nggak perlu berteriak minta tolong. Dia harus pasrah, ikhlas, rela, ya toh? Karena dia dipersiapkan untuk mati disalib, menebus dosa. Kenapa dia berteriak? Dengan dia berteriak minta tolong sama Tuhan, menunjukkan dia tidak ikhlas, tidak rela dibunuh di kayu salib. Ketiga, kalau itu Tuhan, siapa yang berani mencabut tuang penyawa? Ya toh? Siapa yang berani mencabut nyawa Tuhan? Tapi kalau orang yang berteriak itu Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, mungkin saja yang berteriak itu bukan Tuhan berarti. Ya itulah si orang yang diserupakan tadi itu. Kenapa dia berteriak minta tolong sama Tuhan? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kalau itu Tuhan, kalau dia minta tolong sama Tuhan mana lagi? Nah itu maksudnya, menunjukkan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kalau betul-betul Yesus, tidak mungkin dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Loh, dia memang dipersiapkan untuk mati menebus dosa kok. Dia pasrah, ikhlas, rela. Iya toh? Dengan dia berteriak minta tolong, menunjukkan dia tidak ikhlas, tidak rela mati disalib. Tapi kalau orang yang diserupakan, wajar dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Jadi Injil Barnabas itu memang sampai saat ini tidak diakui oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Injil Barnabas itu banyak sekali menyerupai apa yang kita yakini di Quran. Banyak sekali. Makanya mereka menuduh itu Injil buatan umat Islam, ya toh? Ya, kalau kita menggunakan referensi Injil Barnabas itu boleh saja, tapi jangan kita paksakan harus itu. Karena mereka juga tidak yakin itu kan. Biarlah pakai kitab dia itu, no? Ya apa-apa pakai kitab dia. Injil Barnabas hanya sekedar memperkuat argumen kita, tapi untuk menggunakan itu tidak bagus juga, karena mereka tidak meyakini. Biarkan pakai kitab dia itu aja. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, antum tanya, padahal Barnabas itu orang baik, dia orang suci, orang yang selalu penuh dengan Roh Kudus, tapi Injilnya nggak dipakai. Kan di Kisah Rasul pasal 11 24 sampai 26 kan ada di sana Alkitab menjelaskan bahwa Barnabas itu orang penuh dengan Roh Kudus, malah Injil nggak dipakai. Tapi sudah, biarkan dah, pakai aja Alkitab milik mereka ini. Kenapa ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Nah, Perjanjian Lama itu adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis pada tahun sebelum Masehi, before Christ, ya, sebelum Masehi. Jadi itu disebut kitab Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian terus sampai Malaki. Nah, artinya kitab itu ditulis sebelum Yesus lahir. Nah, kalau perjanjian jumlahnya ada 39 kitab. Kalau Perjanjian Baru itu kitab yang ditulis setelah periode Yesus lahir ke sini, ya toh? Nah, jadi jumlahnya ada 27 kitab. Nah, jadi jumlahnya 36, 27 tambah 39, 66 kitab. Nah, kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena itu kitab ditulis sebelum Yesus lahir. Yang baru itu sesudah Yesus lahir, itu disebut Perjanjian Baru, yaitu dibagi dua kelompok. Nah, jadi Perjanjian Lama ini dipakai oleh Yesus ketika dia masih hidup. Ketika Yesus hidup, dia kan berdakwah juga kemana-mana. Dia menggunakan kitab Perjanjian Lama.
Kenapa? Karena pada saat dia hidup di dunia, dia mengajar, perjanjian baru itu belum ditulis. Belum ada satupun perjanjian baru. Karena ada kitab perjanjian lama, makanya dia pakai kitab Musa, kitab Yesaya, kitab Zabur. Itu yang dipakai Yesus untuk dakwah. Nah, setelah Yesus mati sekian puluh tahun, baru ada kitab perjanjian baru itu, mulai Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu. Dan keberadaan kitab perjanjian baru yang 27 kitab, mulai Matius sampai Wahyu itu, Yesus tidak pernah tahu adanya kitab itu. Coba tanya, pernah nggak Yesus baca kitab perjanjian baru? Kalau dia bilang pernah, itu berarti dia bodoh, nggak ngerti. Kenapa? Karena kitab perjanjian baru itu yang 27 kitab semuanya itu ditulis jauh setelah Yesus mati. Yesus nggak pernah tahu adanya Injil-Injil, semua tuh nggak tahu dia. Apalagi cuma surat-surat kiriman itu kan. Nah, ada 27 kitab itu Yesus nggak pernah tahu keberadaannya. Dan dia tidak pernah baca, dia tidak pernah saksikan. Sementara penulis kitab itu semua 90% itu bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus. Gimana mau benar itu kan? Yesus tidak pernah tahu kok keberadaan kitab suci perjanjian baru. Sementara orang Kristen kebanyakan berkiblat kepada perjanjian baru kan? Kebanyakan dia pakai perjanjian baru. Padahal ini kitab yang ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal Yesus sebagian besar. Dan Yesus nggak pernah tahu menyaksikan keberadaan kitab perjanjian baru. Coba tanya, pernah nggak Yesus membaca kitab perjanjian baru? Tanya. Pasti. Kalau dia bilang pernah, itu berarti dia memang orang Kristen awam itu. Ya, walaupun pendeta pasti dia bilang yang tidak pernah. Yesus tidak tahu. Kenapa? Karena ditulis jauh setelah Yesus mati gitu. Yesus mati tahun 29. Ya, Alkitab ditulis mulai tahun 50 ke atas. Bagaimana Yesus sampai tahun 90-an? Bagaimana Yesus pernah mau baca Alkitab dia? Ya, perjanjian baru dia. 20-an tahun dia mati baru ditulis kan? Gitu. Jadi makanya Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu kebanyakan tulisan-tulisan tangan manusia. Mau buktikan? Gampang. Coba baca dulu surah 2 ayat 79.